Baik, selamat malam untuk siswa-siswi kelas mata kuliah Manajemen Strategi. Senang bertemu kembali ya dalam perkuliahan satu semester ini ke depan. Untuk semester genap tahun ajaran 2021-2022 ya. Baik, sebelum memulai, ya, saya tidak lupa selalu katakan agar Anda tetap menjaga prokes ya, minimal 3M. Pertama, tetap menggunakan masker, terlebih jika Anda masih berkegiatan di luar kediaman Anda, ya, untuk menghindari paparan virus Omikron. Ya. COVID ini perlahan mau menuju endemi, namun belum ada keputusan, jadi masih pandemi. Dengan menggunakan masker, Anda akan terlindungi jika ada droplet bersin dari individu lain yang sudah terpapar. Apakah dia sudah memang terkena COVID, ya, atau masih dalam tahap OTG, orang tanpa gejala. Kemudian yang kedua, menggunakan hand sanitizer. Ya. Anda tetap menggunakan hand sanitizer atau lebih baik mencuci tangan ya. Jadi secara berkala cuci tangan Anda dengan air yang mengalir, sehingga jika ada kuman-kuman yang menempel di tangan Anda, itu bisa dibawa oleh air dan menggunakan sabun. Ya, dengan fungsinya untuk membunuh virus ya. Dengan sabun itu minimal 20 detik atau sampai 35 detik. Kemudian yang ketiga, menjaga jarak, social distancing. Beri jarak antara Anda dengan pihak lain minimal 1,5 hingga 2 meter. Tapi kita bersyukur juga sudah ada keluar keputusan dari pemerintah DC ya, yang terkait adalah Kementerian Kesehatan, bahwasanya pada minggu-minggu ini juga tidak dibutuhkan untuk perjalanan jarak jauh menggunakan moda transportasi kereta api ataupun pesawat terbang menunjukkan hasil dari atau sertifikat PCR maupun swab ya, antigen. Dan jarak juga sudah boleh sekarang duduk berdampingan, baik itu di kereta api ataupun pesawat. Kapasitasnya pun akan ditambah. Jadi itu untuk pengumuman. Oke, tetap utamakan kesehatan karena ada kata pepatah yang bijak, menjaga lebih murah daripada mengobati, mencegah lebih baik daripada mengobati. Karena dengan mencegah, maka kita bisa menghindari paparan dan terhindar dari penyakit. Jika kita sudah terpapar dan harus diobati, konsekuensinya biaya ya, jadi bertambah juga biaya yang harus dikeluarkan. Selain itu juga kita tidak tahu dampak long term-nya ya, yang untuk periode waktu yang akan datang dalam jangka waktu lama. Apakah virus itu tidak ada pengaruh dalam organ tubuh kita? Nah, itu yang belum ada hasil ataupun penelitiannya karena ini jenis virus baru ya, untuk dunia keseluruhan. Jadi kita belum ada referensinya juga. Ini agak berbeda dengan virus flu yang biasa. Ya, jadi itu yang harus dicermati. Sama dengan pada waktu pandemi virus yang biasa sebelum COVID itu tercetus di sekitar tahun 1917 ya di Spanyol, itu juga banyak makan korban. Hingga rentang waktu tertentu ditemukan seiring berjalannya waktu bertambah maju juga pengetahuan khususnya di bidang medis, ditemukan untuk obatnya sehingga perlahan manusia tidak lagi khawatir
terkena virus flu pada saat itu. Nah, ini juga membutuhkan waktu, ya waktu untuk riset, jurnal, penelitian-penelitian ya, penelitian yang nanti dampaknya bisa mendapatkan obat-obat ataupun treatment untuk yang terpapar terkena COVID. Baik, saya akan buka saja ya. Ini hari Senin ya. Jadi saya buka saja. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Nah, kita banyak beragam, tinggal di negara yang sangat beragam, kepercayaan maupun kemajemukannya kita memang majemuk dari sananya. Jadi banyak ya untuk menyapanya. Oke, ini Ahead Monday ya. Artinya banyak dari manusia yang mengatakan hari Senin itu, pertama karyawan ya, itu mengatakan Senin itu kurang asik gitu ya, maka dikatakan Ahead Monday. Dikarenakan karena dari Senin sampai nanti mau weekend kembali, Friday ya, Jumat, itu cukup lama menjalaninya. Ada 5 hari ya, ada weekdays, ada work days-nya. Jadi itu untuk menunggu sampai weekend lagi, nah di situ pertama. Yang kedua juga, setelah weekend Sabtu Minggu, maka kembali ke rutinitas ya. Ke normalnya itu ada transisi, ada adaptasi ya. Sehingga banyak yang mengatakan tidak asik atau kurang enak gitu ya untuk hari Senin, Monday. Nah, kita juga ada di jam-jam rawan, jam terakhir ya, sesi kedua perkuliahan untuk hari ini. Ini perkuliahan pertama, jadi perkuliahan perdana untuk mata kuliah manajemen strategik. Oke, kita akan bertemu 16 kali pertemuan. Sesi-sesi berikutnya yang ke depan. Baik, nah saya akan langsung saja nanti untuk pertemuan di minggu kedua ya. Ada introduction, nanti saya skip saja dulu. Nanti di pertemuan tatap muka secara daring, ya kita menggunakan mode daring ya, dalam jaringan. Pembelajarannya tetap dengan model pembelajaran jarak jauh PJJ. Itu nanti pertemuan kedua minggu depan ya, tanggal 14 Maret 2021 ya. Kita akan ada introduksinya. Ini untuk yang perkuliahan perdana tanggal 7 Maret 2022 ya, koreksi. Pertemuan pertama 7 Maret 2022, pertemuan kedua minggu yang akan datang tanggal 14 Maret 2022. Baik, saya akan share saja langsung bahan materi kuliah untuk pertemuan pertama ini. Oke, saya akan share. Saya sudah siapkan beberapa poinnya yang akan saya bahas. Ya. Ini ke-1, kedua, ketiga, saya skip. Oke. Saya sudah full, itu sudah saya arrange itinerary-nya ya, atau order of events-nya, urutan yang akan saya sampaikan. Oke, saya akan ambil juga. Nah, yang pertama, ini jamak dan umum ya, di awal perkuliahan selalu ada kontrak kuliah. Setiap mengawali perkuliahan, ada kesepakatan antara pengampu dan kelas ya, untuk bagaimana menentukan result atau menentukan hasil dari kegiatan selama 1 semester. Kalau saya prediksi itu nanti kita mungkin selesainya di semester ini pada bulan Juli ya, karena ada 16 pertemuan ya. 16 pertemuan itu 7 pertemuan ditutup dengan ujian tengah semester ya, kemudian nanti ada 7 lagi pertemuan ditutup dengan ujian akhir semester. Jadi ada midterm dan final test. Berarti kalau 16 pertemuan atau 16 minggu ya tatap muka secara daring, tetap dalam jaringan, itu equal sama dengan
16 minggu, 4 bulan ya, kurang lebih. Tapi nanti ditambah lagi awal April sudah ada bulan Ramadan ya, bulan puasa. Kemudian ada libur lebaran. Jadi kalau sekarang Maret, kalau 4 bulan ya Maret, April, Mei, Juni, kita mulai tanggal 7 ya, minggu pertama. Dan Juli pertengahan atau akhir mungkin kita sudah selesai ya, rampung. Nah, untuk penilaiannya itu sendiri ada beberapa komposisi ya, alokasi pembagian dari nilainya. Untuk nilai keseluruhan itu 100%, namun sumber atau source-nya ya, untuk nilai ini ada beberapa. Ini saya akan perlihatkan. Ya. Ini sudah saya share ya, sudah saya bagikan di Google Classroom, ada di tugas kelas, nanti foldernya silahkan lihat untuk materi, ya materi pertemuan pertama. Jadi komponennya itu ada beberapa, ya sehingga nanti dapatnya 100%. Yang pertama absensi atau kehadiran 10%, kemudian tugas atau kuis, ini bisa tugas makalah ya, penulisan makalah di kelompok, ataupun nanti tugasnya itu bisa presentasi kelompok. Bobot nilainya untuk alokasinya adalah 20%. Kemudian untuk UTS, ujian tengah semester atau midterm, alokasi nilai dari keseluruhan ya dapat bobotnya 30%. Dan yang selanjutnya yang terakhir ini adalah UAS, ujian akhir semester ya, UAS atau final test itu 40%. Jadi kalau Anda lihat itu bertingkat ya. 10, 20, 30, 40. Jadi kalau ditotalkan keseluruhannya adalah 100%. Ya. Nah, ini bisa dilihat ya. Kemudian, nah ini juga Anda bisa lihat range nilainya. Ya. Untuk semester ini saya berharap ya, saya berdoa juga paling tidak Anda itu boleh mendapatkan nilai B. B ke A. Ya. Karena apa? Karena ini sangat berguna untuk indeks prestasi kumulatif Anda, IPK. Ya. IPK ini juga menjadi kunci nanti dalam dunia kerja, ya, dalam seleksi dan sebagainya. Jadi harapan saya dan doa saya juga ya, Anda itu minimal dapat nilai B. Ikutin saja perkuliahan ini dengan seksama, sesuai peraturan yang ada, maka nilai itu akan menjadi hasilnya. Atau kalau pinjam perumpamaan gitu istilah, proses tidak akan mengkhianati hasil. Ya. Ikutin prosesnya, maka hasilnya itu adalah menjadi akibatnya atau menjadi konsekuensinya. Oke, itu yang pertama. Ini sudah saya share, sudah saya berikan juga untuk Anda. Silahkan dilihat di Google Classroom. Yang kedua, SAP. Oke, SAP itu sendiri, ini saya ada contohnya. Ya, saya tampil dulu. Nah, SAP ini atau Satuan Acara Perkuliahan, nah, ini menjadi guidance kita ya, menjadi petunjuk kita, ya, menjadi arah bagi kita untuk mempelajari dari awal pertemuan hingga nanti pertemuan ke-16. Juga untuk menjadi arah bagi materinya. Jadi materi apa yang harus dibahas minggu per minggu, weekly, itu nanti Anda silahkan lihat di SAP. Ya. Oke, ini SAP-nya itu ada 16 pertemuan, saya katakan tadi. Untuk hari ini itu mengenai pengantar atau pendahuluan. Materi yang akan kita bahas, ya, kita pelajari bersama mengenai pengertian. Poinnya pertama adalah terkait manajemen strategi sendiri, kemudian poin kedua corporate, kemudian business unit, dan functional strategi. Yang terakhir, poinnya adalah perbedaan antara keputusan strategis dan bukan strategis. Anda
perhatikan ya, Anda lihat ini pertemuan atau minggu ya. Jadi silakan lihat di kolom pertama dari tabel ini menunjukkan angka adalah minggunya ya, keterangan minggu. Jadi setiap 7 kali pertemuan akan ditutup yang saya katakan tadi, sudah saya katakan, dengan ujian ya. 7 kali pertemuan, yang pertama adalah ujian tengah semester atau UTS atau midterm. Kemudian dari pertemuan ke-9 setelah UTS ya, 7 kali pertemuan hingga 15 ya, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Itu 7 kali pertemuan, 7 minggu, akan ditutup dengan ujian akhir semester atau UAS atau final test ya. Baik, kemudian buku ya. Buku yang akan menjadi referensi atau sumber ya, pembahasan kita, materi yang akan disampaikan itu adalah dari buku wajib. Main reference atau referensi utamanya adalah dari David, Fred, R, and David Ford R. Atau kalau dikasih inisialnya DD. Open parenthesis dan close parenthesis. Nah, ini bukunya. Kalau saya punya. Ini terbitan dari Salemba 4, penerbit Salemba 4 ya. Tapi bukunya dari Pearson ya. Penerbitnya aslinya Pearson. Dialih bahasakan ya Pearson ya. Walaupun buku asli, tapi ya itu tadi bisa lepas juga. Ini asli ya, bukan yang hijack ya, bukan yang bajakan ya. Ini yang dari Salemba 4. Nah, ini buku utamanya. Judulnya adalah Strategic Management, ya, manajemen strategi, a competitive advantage approach, suatu pendekatan persaingan, ya, keunggulan dalam bersaing gitu ya. Jadi saya ulang, manajemen strategi atau strategic management, a competitive advantage approach, suatu pendekatan keunggulan bersaing, kemudian konsep ya, and cases, dan kasus-kasus. Karena kita nanti sambil berjalan itu nanti ada kasus-kasus dalam yang aktual ya. Nanti direlevansikan, dihubungkan dengan fenomena terkait dengan strategi. Ya. Atau nanti kita bahasnya dalam manajemen strateginya. Oke, ini edisi 16 bisa, atau edisi yang sebelumnya dengan note tidak terlampau jauh ya tahunnya ya. Dengan penerbitnya Pearson, kemudian tahunnya adalah 2017 ya. Ini juga tahunnya 2000, saya beli itu 2020, 2019 ya. 2000 cetakan kedua 2017 ya, 2017. Oke, Pearson. Kemudian yang kedua bisa juga ada ya, ini udah di-share ya. Jadi jangan khawatir. SAP sudah saya share, saya bagikan di Google Classroom Anda ya, di Google Classroom ada di bagian tugas kelas. Di tugas kelas nanti ada foldernya juga. Materi pertemuan pertama. Yang kedua, tadi saya lanjutkan ya, ada buku tambahan atau suplemen. Ya. Yang referensi wajibnya tadi atau buku wajibnya dari David Fred R. and David Force R. Buku tambahannya itu dari Pierce Second ya, Pierce 2 tuh. Ya, Pierce 2, John A. Kalau bahasa Inggris kan selalu first name-nya di belakang malah ya. Kemudian last name-nya itu di depan ya. Jadi kalau bacanya bahasa Indonesia John A. Pierce ya. John A. Pierce Second. And Robinson Richard B. Ya, kalau dialihbahasakan di Indonesia kan jadi Richard B. Robinson. Nah, inisialnya kalau disingkat menjadi PR ya. Dalam kurung ya. Tutup kurung ya, open parenthesis, close parenthesis, PR. Judulnya adalah buku yang ditulis oleh John Pierce dan Richard B. Robinson, itu adalah Strategic Management, ya, Manajemen Strategik, Planning for Domestic and Global Competition. Perencanaan untuk persaingan lokal atau domestik dan persaingan global menyeluruh ya.
dari The McGraw-Hill Companies Incorporate. Ini Anda bisa lihat McGraw-Hill ya. Nah, ini buku aslinya juga dari buku penerbit Salemba 4, masih ada hologramnya ya. Menggunakan hologram. Silakan Anda kalau mau yang edisi atau versi seperti apa, tidak mengapa ya. Yang penting Anda pelajarin isinya juga, dibaca isinya ya. Oke. Tapi jangan khawatir, setiap minggu tetap saya akan bagikan materi perkuliahan dalam bentuk PowerPoint atau PDF. Sumbernya tetap dari buku ini ya. Buku wajib dikombinasikan, dikombin dengan suplemen ya. Dan itu saya usahakan selengkap mungkin supaya Anda tidak terlampau banyak terbuang waktu atau effort-nya ya. Karena Anda silahkan tinggal dibaca, dipelajari. Oke. Untuk ujian, bahan tetap nanti dari PowerPoint juga. Kemudian buku tambahan yang kedua atau second, itu dari Willem Thomas L. Hanger. Ya. Atau kalau di bahasa Indonesia kan dari Thomas L. Hanger, Willem, L. Willem ya. Kemudian G. David Hoffman, Allen N. Bamford, Charles E. Ya, inisialnya jadi W H atau WH ya, dalam kurung ya, open parenthesis, close parenthesis. Oke. Judulnya Strategic Management and Business Policy. Ya sama ya, manajemen strategik dan kebijakan bisnis, globalization, menyeluruh. Oke, saya ulang, Strategic Management and Business Policy Globalization atau manajemen strategi dan kebijakan bisnis menyeluruh atau global, innovation, temuan-temuan inovasi, and sustainability, dan keberlangsungan atau keberlanjutan. Edisinya edisi ke-15, Pearson punya, tahun 2018. Ini penerbitnya Andi ya, dari Yogyakarta. Penerbit Andi, Yogyakarta. Oke, silakan Anda baca. Kalau memang ada nanti bukunya, tapi yang utamanya wajibnya ya, buku wajib atau main referensi utama. Kita berlanjut ke poin selanjutnya. Form pokok pembahasan atau form pokok bahasan. FPB akan share juga di Google Classroom, di tugas kelas. Ada foldernya tersendiri, FPB ya. Ini untuk menunjukkan atau menjadi catatan apa yang sudah kita pelajarin week per week, ya, week by week, minggu demi minggu, apakah sesuai nanti dengan SAP kita atau seperti apa. Nah, ini Senin tanggal 07 Maret tahun 2022. Ya, atau hari Senin tanggal 7 Maret tahun 2022. Oke, waktu pelaksanaan perkuliahan adalah pukul atau jam 19.35. Ya, jam 7:35 until atau hingga 21.35 atau jam 9:35 malam hari atau PM ya. Pokok bahasan yang pertama adalah pengertian manajemen strategik, corporate business, kemudian unit dan functional strategi. Functional strategi, perbedaan antara keputusan strategis dan bukan strategis. Baik. Untuk menyingkat waktu, saya langsung ke materi ya. Kita ke materi yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Oke? Kita santai saja karena ini sudah sesi kedua dan memang jam-jam rawan ya. Sudah menjelang malam ya. Belum larut juga. Kita juga udah berkegiatan dari pagi hingga malam hari sehingga energi kita juga sudah terbagi ya. Tapi kita tetap bersemangat untuk mempelajarinya. Ini ya, manajemen strategik, konsep suatu pendekatan keunggulan bersaing, ini edisi ke-15. Ini dari penerbit Salemba 4, tapi tetap saya sempurnakan ya. Isinya dari PowerPoint itu akan saya tambahkan atau ada yang saya kurangin, saya sesuaikan dengan SAP dan yang kekinian ya. Yang ada fenomena yang terkini, peristiwa-peristiwa atau kejadian sekarang.
Oke, ini juga sudah saya share ya, sudah saya share di Google Classroom di GC, ya di GC itu, di bagian tugas kelas, itu juga silakan, eee, dilihat di materi ya, materi perkuliahan foldernya. Sama dengan yang, tadi ya, SAP, kontrak kuliah, eee, dan kalau FPB terpisah ya. Baik, untuk bagian pertama terkait tinjauan manajemen strategi, oke. Kita selalu ya mengawalin apapun dalam belajar, langkah pertama atau awal adalah mengidentifikasi, mengenali ya, kemudian kita mencoba untuk memahami ya, boleh diklasifikasikan atau digolongkan, dikelompokkan. Apapun, bidang ilmu yang dipelajarin dalam perkuliahan selalu harus kita kenal dulu definisinya ya. Artinya apa, identifikasinya, ya kita kita pahamin dulu, kita kenali, kita ngerti dulu ya, atau identitasnya gitu ya. Baik, ini filenya adalah bab satu. Jadi ini, yang di GC atau Google Classroom bisa dalam format PowerPoint, PPT, atau yang sudah saya konversi menjadi bentuk PDF ya, nggak masalah ya. Jadi, bisa dikonversi lagi dari PowerPoint ke PDF atau dari PDF ke, PowerPoint, ke PPT. Oke baik. Ah, langkah pertama adalah kita mengetahui dulu, baru kita bisa memahami ya. Jadi yang kita bahas adalah apakah manajemen strategi, ya, what is strategic management. Nah ini identifikasi dulu ya, definisinya apa. Dikatakan ini dari buku Fred David ya, buku utama, referensi utama, definisi manajemen strategi. Manajemen strategik atau strategic management dapat didefinisikan sebagai seni dan sains ya, dalam memformulasi, merumuskan ya, memformulasi ya. Formulasi itu sama dengan rumusan, merumuskan. Kemudian mengimplementasi, menerapkan, dan mengevaluasi atau menilai, mengukur keputusan lintas fungsional yang membuat organisasi dapat memperoleh tujuannya. Anda pasti sudah paham ya, setiap kita belajar awal di bidang ilmu ekonomi, apakah itu eh, ekonomi, jurusan manajemen, jurusan akuntansi, dan ada satu lagi ya, ilmu ekonomi studi pembangunan IESP. Tapi untuk institusi kita, kita ada dua ya, bidang studi manajemen dan akuntansi, atau akuntansi dan manajemen. Ya. Pastinya Anda sudah mendapatkan mata kuliah pengantar manajemen. Anda sudah paham arti manajemen. Nah, untuk manajemen strategi itu sendiri ada dua kata, ya, manajemen dan strategi. Manajemen itu sendiri kan seperti yang sudah dipelajarin sebelumnya, diartikan atau didefinisikan sebagai bagaimana ya mencapai tujuan dengan menggunakan atau dengan bersama orang lain. Bersama orang lain kita bisa mencapai tujuan, mengelola ya. Artinya mencapai tujuan dengan mengelola atau menggunakan atau apa ya, lebih bagusnya bukan menggunakan, dengan melalui orang lain, ya gitu ya. Boleh menggunakan atau melalui atau mengelola. Nah, terdiri dari, bahwa manajemen itu manajemen adalah art and science ya. Manajemen art and science, artinya manajemen itu satu seni dan ilmu. Kenapa dikatakan seni atau art? Karena dalam manajemen itu ya, yang utama subjeknya adalah manusianya ya. Resource-nya itu adalah human. Karena tadi bagaimana kita bisa mengelola ya, mengelola kumpulan karyawan atau individu lain yaitu human ya, manusia. Nah, manusia itu kan mempunyai perasaan, mempunyai rasa ya.
Artinya manusia itu bukan ansih seperti robot. Jadi untuk bisa memotivasi, bisa, men-treat ya, itu harus menggunakan sense. Ya, sense itu artinya, rasa. Karena manusia itu mempunyai jiwa, ya jiwa. Jadi bagaimana seorang manajer itu ya, bisa membuat pendekatan approach dengan human yang lain, itu dikatakan seni. Karena sepintar-pintarnya Anda nanti bekerja, ya, Anda mempunyai katakan, tim atau bawahan, ya, Anda tidak bisa mengelola dengan baik, yang memperlakukan dengan baik, maka it's nothing gitu ya, malah terjadi resistensi, penolakan, ada bertahan. Dampaknya adalah goals atau performance Anda nantinya secara keseluruhan, ya, itu tidak tercapai. Maka di situ ada seninya. Dikatakan sains karena dalam menyelesaikan suatu masalah ya, untuk manajemen itu selalu menggunakan kaidah-kaidah ilmiah ya. Ada disiplin ilmunya yang digunakan untuk menyelesaikan problem atau masalah dalam mencapai tujuan organisasi atau perusahaan ya. Berdasarkan data, dokumen, terus berdasarkan angka-angka, bisa juga berdasarkan empirical, kejadian-kejadian yang sudah terjadi sebelumnya ya. Ada pembandingnya, itu menjadi suatu ilmiah dikaji. Nah, strategi sendiri itu adalah perencanaan jangka panjang, ya. Bisa dikonotasikan, walaupun strategi itu nanti lebih dari perencanaan jangka panjang, similar juga pada umumnya insan ekonomi itu mengatakan strategi itu untuk perencanaan jangka panjang. Jadi kalau di-combine, disatukan, dua kata tadi, jadi manajemen dan strategik, dipadankan menjadi manajemen strategik, itu dapat didefinisikan sebagai seni dan sains mewakili manajemen tadi. Nah, strategi itu sendiri adalah suatu proses, tahapan-tahapan, dan itu berulang, cycling, ya, seperti siklus. Yaitu apa? Strategi itu sendiri siklusnya. Ada formulasi, perumusan, kemudian implementasi, terapan atau mengimplementasikan, menerapkan, melaksanakan, kemudian ada evaluasi, ya, penilaian, ya, penilaian terhadap kinerja, ya, keputusan lintas fungsional. Karena dalam manajemen itu dipelajari kan ada fungsi-fungsi manajemen. Kalau lintas fungsional itu diterapkan dalam dunia kerja menjadi fungsi akuntansi keuangan, fungsi sumber daya manusia, human resources, development-nya ya, human resource. Kemudian ada fungsi produksi, fungsi pemasaran, fungsi penjualan. Nah, itu yang didefinisikan. Jadi sebagai seni dan sains dalam merumuskan, kemudian rumusan diterapkan dan dievaluasi dari hasil lintas fungsional yang pada akhirnya membuat organisasi itu boleh mendapatkan end goals-nya, memperoleh atau menghasilkan kinerja performance yang sesuai dengan tujuannya. Itu ya. Jadi itulah definisi dari manajemen strategi. Seni dan sains dalam proses merumuskan, menerapkan, dan menilai atau mengukur keputusan lintas fungsional. Evaluasi itu adalah hasil dari perbandingan, komparasi dari formulasi. Formulasi itu sendiri adalah suatu harapan, ekspektasi. Kemudian ekspektasi itu diimplementasikan, dilaksanakan, itu faktual, ya, atau aktual yang terjadi, maka antara ekspektasi dengan yang faktual tadi itu akan dievaluasi. Apakah dari rumusan tadi, ya, yang rumusan berdasarkan seni dan sains tadi itu sudah dijalankan atau sudah sama atau similar dengan hasilnya, implementasinya. Apakah implementasinya terlampau jauh, ya, ada deviasi dengan formulasinya, atau malah lebih baik dari yang dirumuskan.
itulah, tahapan dari yang terakhir adalah mengevaluasi. Karena itu nanti evaluasi itu bisa merubah strategi, ya nanti akan kita bahas, eee, one by one ya, perlahan satu, sesuai dengan apa kita namanya, SAP kita. Kemudian dalam dunia akademik untuk manajemen strategi itu ya, idioms atau istilahnya tetap manajemen strategi, ya. Untuk buku kita ini, kita pelajarin karena kita di dunia akademik ya, kita ini belajar dalam dunia pendidikan, yang lazim digunakan adalah manajemen strategi. Namun nanti kalau Anda sudah kembali atau sudah terjun langsung dalam suatu organisasi, perusahaan, maka lebih lazim atau lebih sering, lebih umum ya, istilah itu atau idiomnya jadi perencanaan strategik, strategic planning. Itu untuk dunia bisnis, terapan ya, diaplikasikan. Kemudian tujuannya sendiri, nah tujuan manajemen strategi ini adalah untuk menemukan, find and menciptakan ya, inovasi dan meng-create kesempatan yang baru serta berbeda. Jadi harus ada sesuatu yang berbeda untuk hari esok. Karena apa? Karena perbedaan atau perubahan itu adalah sesuatu yang tidak pernah berubah, yang pasti ya. Yang pasti adalah ketidakpastian. Maka kita butuh belajar strategi. Sehingga hari ini harus lebih baik daripada hari esok, hari kemarin. Oke, saya ulang, hari ini lebih baik dari hari kemarin, ya. Hari esok akan lebih baik dari hari ini. Ada sesuatu yang temuan-temuan baru, ya, bukan hanya yang status quo atau zona zona nyaman, karena perubahan itu pasti, ya. Contoh nanti seperti kita tahun 2020, ya, di bulan Maret juga, di pertemuan kedua ya, sesi kedua perkuliahan, itu kita sudah mulai ya, karena awal bulan Maret tahun 2020 itu, mmm, ada dipastikan juga ya, warga di Depok yang terpapar, satu keluarga terpapar virus corona 19 ya, COVID-19, atau coronavirus 19 ya, COVID-19. Sehingga setelah mereka terpapar dan terjadi penyebaran, maka ada perintah dari, mmm, pemerintah yang berkenaan dengan kesehatan mengatakan PPKM. Dampaknya apa? Dampaknya sangat banyak. Jadi ada perubahan-perubahan, jika tidak disikapin atau diubah strategi, maka perusahaan-perusahaan yang tetap menggunakan strategi lama, ya, itu akan bisa tertinggal atau menurun kinerjanya, atau bahkan bisa rugi bangkrut ya. Contohnya, mmm, dunia pendidikan ya, jika tidak ditanggapin, direspon dengan baik perubahan tersebut, ya, tidak mengikuti kemajuan informasi teknologi, maka suatu institusi itu akan tertinggal dan pastinya tidak bisa melakukan aktivitas normalnya. Nah, kemudian ada isu transisi ya, shifting ya, bergeser kepada dari energi fosil, minyak ya, minyak itu menjadi energi yang terbarukan ataupun green energy ya, seperti listrik, air dan sebagainya. Dalam jangka beberapa tahun ke depan, ya, utamanya untuk masyarakat ekonomi di Eropa ya, benua Eropa itu nanti 2030 sudah mereka, eee, berubah atau mereka itu, berganti, changing ke mobil listrik. Nah, perusahaan-perusahaan otomotif, ya industri otomotif yang tidak mensikapi atau tidak, melihat perubahan itu, tidak merubah strateginya, pastinya penjualannya akan merosot. Karena nanti peraturan sudah, eee, mengurangi polusi, ya. Karena kita menuju ke zona hijau. Jadi kita ingin kualitas hidup itu lebih baik lagi dengan salah satunya mengurangi emisi emisi gas ataupun, eee, polusi ya, dari knalpot dan sebagainya, atau pembakaran pembakaran dari
bahan bakar yang fosil tadi, itu kan ada residunya. Nah, itu kan nanti efeknya juga ke rumah kaca ya. Artinya atmosfer kita itu akan terganggu karena panasnya, eee, suhu bumi ini yang diakibatkan oleh tadi, salah satunya nanti freon itu juga udah berkurang, penggunaan fosil bahan bakar yang minyak ya, minyak yang diambil dari, fosil ya, itu juga akan berkurang dan sebagainya. Nanti dunia ini kan suhunya sudah meningkat, ya, sudah terjadi apa namanya, eee, melting di kutub utara dan selatan. Jadi sudah mulai mencair tuh, sehingga membahayakan juga karena nanti, tingginya air laut bertambah. Artinya nanti ada yang daratan yang akan tenggelam. Nah, untuk mengurangi itu suatu perubahan dan tidak bisa dihindari, tapi harus disikapi. Ya caranya nanti dengan strategi, ya. Itulah tujuan mempelajari manajemen strategi. Nah, perencanaan jangka panjang atau long range planning itu adalah bagian dari manajemen strategi, dari strategi tadi. Nah, untuk perencanaan jangka panjang itu sendiri adalah mencoba, ya, how to try untuk optimalisasikan, artinya mengoptimalisasi tren esok berdasarkan tren saat ini. Artinya bagaimana untuk mencoba, eee, memampatkan, menjadikan optimalisasi ya, mengoptimalisasi tren kecenderungan esok itu yang akan terjadi berdasarkan, tren atau kecenderungan yang saat ini yang ada. Jadi bagaimana mendapatkan hasil yang lebih baik untuk trennya ke depan itu akan meningkat berdasarkan saat ini yang real. Hampir sama ya jadi dengan manajemen strategi. Ya, jadi karena memang rencana jangka panjang adalah, domain atau bagian dari manajemen strategi. Tapi kalau lebih diterangkan sendiri adalah mencoba untuk mengoptimalisasi tren esok berdasarkan tren saat ini. Itulah gunanya ada perencanaan jangka panjang, ya. Artinya kita trennya sekarang itu seperti apa, kita punya perencanaan, punya planning yang kita mencoba untuk tomorrow atau hari ke hari yang akan datang atau hari esok itu akan lebih trennya ya. Nah, jadi, ada perbaikan. Nah, itulah gunanya ada perencanaan. Perencanaan tadi hasil dari manajemen juga dari strategi. Oke, lanjut ya. Nah, untuk buku kita ini sendiri seperti ini apanya ya, saya zoom in ya, saya akan perbesar. Nah, susunannya adalah seperti ini ya. Ini itu nanti ini yang akan kita pelajarin ya. Silahkan dilihat ini ada terbagi 3 bagian ya, ada formulasi, ada implementasi, ada evaluasi. Ada rumusan, ada terapan ya, melakukan, melaksanakannya, ada penilaiannya. Ini, tiap tahapan proses ya. Kita lihat garisnya ini dibatasin dari mulai mengembangkan pernyataan visi dan misi ya, proses atau tahapan dalam strategi itu adalah pertama tentukan visinya. Apa visi suatu organisasi atau perusahaan yang ingin dicapai, visi dari para pendirinya ya. Para pendirinya mempunyai, eee, keinginan yang mereka bayangkan untuk bisa dicapai. Kemudian misinya seperti apa, turunan dari visi tadi. Untuk mendapatkan strategi itu sendiri harus melalui dengan dapat data ya, input masukan-masukan. Pertama adalah masukan dari eksternal. Ini audit eksternal, istilah atau idioms di manajemen strategi akan berbeda dengan keuangan ya, akuntansi keuangan. Audit di sini tetap pemeriksaan, tapi yang diperiksa itu bukan berdasarkan laporan keuangan saja ya, tapi eksternal di sini adalah salah satu bagiannya ya, beberapa bagian akan saya sebut, pemerintahan ya, nanti dampaknya ke regulasi peraturan-peraturan, pemerintah di sini bisa eksekutif, bisa legislatif, pemerintah ya. Kemudian ada pemasok, untuk, bahan mentah, bahan baku dan sebagainya, ada distributor, ada konsumen, ada kompetitor, ya ada pesaing. Jadi itu yang akan kita lihat, karena ingat setiap organisasi, setiap perusahaan itu mempunyai industri. Artinya industri adalah
kelompok atau kumpulan dari perusahaan-perusahaan atau organisasi yang hampir sama, similar atau, jenisnya itu, operasionalnya itu hampir sama, produk yang dihasilkan hampir sama. Contoh, bank, industri keuangan dan perbankan, itu kan banyak bank-bank yang ada di dalamnya. Industri jasa perbankan atau jasa keuangan, kemudian industri jasa, seperti kantor akuntan publik, kantor jasa akuntansi, itu kan banyak, atau industri otomotif, itu banyak pabrik atau banyak perusahaan, itu yang dikatakan tadi, kita mencoba organisasi kita atau perusahaan kita itu untuk lebih baik, itu diharapkan mempunyai strategi, strategi tadi itu harus disesuaikan dulu dengan visi dan misi. Untuk mendapatkan strategi, butuh input masukan, karena strategi itu suatu keputusan nantinya yang akan diambil. Tapi keputusan itu harus ada, data-data, pertimbangan-pertimbangan, ya salah satunya adalah dari pemeriksaan atau pindai audit eksternal dari luar yang tadi saya katakan, ada pemerintah, regulasi, pemasok, terus, kompetitor, pesaing, terus ada distributor, ada konsumen dan sebagainya. Kemudian ada lagi masukan, input ya, ada input dari pemeriksaan di internal. Pemeriksaan internal bukan sebatas keuangan, tapi bagaimana di dalam, perusahaan atau organisasi sendiri, kekuatannya seperti SDM-nya apakah mumpuni, fasilitas-fasilitasnya, ya, bila dia dalam industri produksi atau manufaktur ya, menghasilkan suatu produk, maka mesin-mesinnya seperti apa, ya itu yang harus diperhitungkan. Sehingga kalau lebih singkatnya nanti kita katakan untuk internal itu adalah kekuatan dan kelemahannya suatu organisasi atau perusahaan, ya. Sumber-sumber daya yang ada dalam perusahaan, resources yang ada di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Kalau audit eksternal itu menciptakan suatu, kesempatan atau ancaman. Kesempatan jika menguntungkan suatu organisasi atau perusahaan yang favor ya, menyenangkan. Contoh, umpamanya dari pemerintah dikeluarkan, aturan, ya aturan umpamanya menurunkan harga, walaupun langka ya, menurunkan harga BBM, otomatis nanti dampaknya atau solar, dampaknya kepada industri, distribusi, karena contoh untuk logistik, yang kontainer, truk, dan sebagainya atau angkutan, itu kan, terbesarnya adalah komponennya biaya bahan bakar. Nah, kalau ada regulasi seperti itu, pasti akan menjadi suatu kesempatan bagi industri yang terdampak, tapi bisa jadi ancaman jika contohnya, yang saya katakan tadi dari pergeseran dari fosil ke tenaga listrik, pastinya nanti ada yang, terancam. Artinya industri yang tidak siap, modalnya kurang, itu nanti mereka akan tertinggal, akan berjalan dengan lambat dibandingkan yang sudah siap. Nah itu, satu keadaan eksternal itu bisa menjadi keuntungan atau favor ya, kesempatan bagi suatu organisasi perusahaan, tetapi bagi perusahaan lain dalam industri yang sama, itu bisa menjadi suatu ancaman atau yang tidak menguntungkan, unfavor ya, atau tidak disenangin gitu ya, tidak dikehendaki. Nah, setelah dapat masukan ya dari pindai atau audit internal dan eksternal, ini quote and quote lagi ya saya katakan bukan sama dengan audit keuangan. Audit keuangan itu hanya salah satu bagian dari kegiatan seluruh manajemen ini luas ya. Jadi kalau keuangan itu kan, akuntansi hanya mencatat aktivitas-aktivitas yang terjadi dalam suatu organisasi yang nanti berkenaan ada, dampaknya kepada nilai kekayaan atau, ansik yang lebih, definitif adalah uang. Sementara kalau manajemen itu adalah keseluruhannya, artinya, banyak pengambilan keputusan ya, untuk nanti bagaimana negosiasi dan semua yang tidak tercatat itu lebih banyak. Nah, apa yang dilakukan oleh manajemen itu nanti dampaknya kepada pencatatan keuangannya, ya. Berapa umpamanya karyawan yang akan diambil, gajinya, itu nanti yang catat dari akuntansinya.
Jadi saya katakan sekali lagi, ini tidak sama dengan audit yang hanya, mungkin dalam benak Anda audit identik dengan audit, keuangan, ya dengan laporan laporan keuangan, bukan ya. Audit di sini adalah mencoba memeriksa oleh eksternal itu hal-hal yang di luar organisasi, ya, apa yang ada di luar organisasi yang berpengaruh nantinya pada organisasi jalannya, eee, kegiatan operasional organisasi atau perusahaan, ya, nanti ada dampaknya, itu dikatakan eksternal atau audit internal. Apa saja yang ada dalam suatu organisasi, termasuk karyawannya, ya termasuk yang saya katakan tadi, gedung-gedungnya, letaknya, bahkan letak itu sendiri menjadi suatu kekuatan strategis atau tidak, yang tidak bisa dicatatkan oleh laporan keuangan, ya. Letak umpamanya pabrik dekat dengan pasar atau pabrik dekat dengan, eee, untuk distribusi, apakah itu pelabuhan, apa itu bandara dan sebagainya, itu nilainya tinggi. Tapi kan tidak ada, secara keuangan nilai rupiahnya, ya. Contoh brand nama baik atau brand yang sudah dikenal masyarakat, itu sangat berharga, ya. Angkanya itu bisa luar biasa, tapi kan tidak dicatat, tidak bisa dirupiahkan, atau ada manajer yang mumpuni, sangat hebat, ya. Ibaratnya itu ini sangat bisa membawa dampak baik kepada perusahaan. Maka sebetulnya ya, SDM-nya sendiri itu punya nilai yang tinggi juga. Dan itu tidak mungkin dicatat ya kan, dicatat dalam, laporan keuangan. Padahal semua itu nantinya akan mendapatkan, manfaat keuangan yang besar gitu ya. Nah, itu yang saya katakan, mohon hati-hati dengan pemahaman audit, apakah itu eksternal dan internal, jangan diidentikan, disamakan dengan audit keuangan. Kemudian setelah dapat tadi data-datanya, disesuaikan dengan visi dan misi, maka dibuatlah suatu tujuan jangka panjang, long term tadi, perencanaan, ya, long term planning tadi. Di perencanaan jangka panjang seperti apa. Setelah itu baru bisa dipilih, ya, apa strategi dari keadaan tadi setelah dibikin rencana, maka nanti top manajemen utamanya ini ya, manajemen puncak akan melihat strategi mana yang sesuai dengan semua penilaian. Apakah itu visinya, misinya, keadaannya di luar perusahaan, di luar organisasi, di dalam perusahaan atau organisasi, kemudian, jangka panjang tujuannya atau rencananya seperti apa, maka yang mana yang paling cocok? Karena nanti ada 16, ya sekitar 16-an itu grand strategi, ya strategi umum, strategi yang besarnya. Nah, karena nanti contoh strategi itu ada diversifikasi produk, pembedaan produk, diversifikasi pasar, ya untuk membuat pasar yang baru, atau nanti ada, eee, apa namanya, merger, akuisisi, nanti bisa nanti, apakah itu nanti harus dilepas sebagian, ya. Sebagian dari, usahanya itu pilihan-pilihan strategi. Nah, itu tahap setelah adanya tadi masukan-masukan tadi ya, untuk tadi maka di poin yang ke-7 ya, ke-6 sini, bab 6 membuat, mengevaluasi dan memilih strategi. Ini tataran dari, perumusan ya. Kalau ini saya tarik ke atas, kursor ini, maka itu adalah bagian dari mengevaluasi dan memilih strategi, oke? Ini adalah mengevaluasi dan memilih strategi. Kemudian tahapan berikutnya adalah mengimplementasikan, menerapkan, menerapkan strategi yang tadi sudah dipilih, oke? Sebentar. Jadi setelah dipilih strateginya kan, harus diimplementasikan, diterapkan, dilaksanakan. Maka ini kalau saya, tarik ke atas ya, ini di bab 7 mengimplementasikan strategi atau isu manajemen, ya. Kemudian mengimplementasikan strategi isu pemasaran. Nah, ya tadi implementasinya itu nanti berdasarkan fungsi-fungsi manajemen atau fungsi yang ada dalam, suatu organisasi atau bagian-bagian di dalam suatu organisasi yang saya katakan ada nanti bagian atau fungsi akuntansi keuangan, ya, finance and accounting, kemudian ada, fungsi
pemasaran, marketing, ada fungsi human resource, nah, SDM, sumber daya manusia, ada fungsi research and development R&D, ya, litbang, penelitian dan pengembangan, ada fungsi produksi, production, ya itu dari implementasi tadi lebih diderivasikan, diturunkan ke fungsinya. Setelah itu maka tahapan atau proses ini saya angkat ke atas ya. Nah di sini batasnya. Kemudian tahapan terakhir adalah evaluasi, yang mengukur dan mengevaluasi kinerja. Dan dari formulasi dibandingkan dengan dikomparasikan dengan penerapannya seperti apa? Apakah perlu ada perbaikan? Ya, apakah terlampau jauh bedanya? Maka perlu ada penyempurnaan. Nanti kembali lagi ke formulasi, berputar lagi ya. Jadi itu modelnya, model dalam manajemen strategik dan secara menyeluruh. Itu berulang lagi. Ya. Oke, strategi itu sendiri identik atau bisa dianalogikan dengan perencanaan jangka panjang. Perencanaan jangka panjang itu horizon rentang waktunya adalah 3, horizon waktunya ya. Horizon waktunya atau rentang waktunya adalah antara 3 sampai 5 tahun. Oke, inilah model yang akan kita pelajarin. Ya. Poin-poinnya adalah seperti ini gambarannya. Terus dari strategic manajemen atau manajemen strategik, dari mulai formulasi, implementasi, evaluasi, nanti ke formulasi lagi. Bila perlu ada perubahan, apakah itu cepat atau tidak. Atau kalau on the track, on schedule ya sesuai tentang waktunya. Tapi kalau ada perubahan yang mewajibkan atau mengharuskan adanya perubahan, adanya respon ya. Jadi ada situasi atau suatu kondisi yang membutuhkan respon yang cepat, ya, maka itu akan secepatnya juga dievaluasi untuk kemudian dibikin lagi formulasinya, ya. Jadi tidak ada yang apa namanya, mmm, baku, tidak ada yang stuck ya atau pantang untuk diubah. Karena mengubah strategi itu dibolehkan, ya, dibolehkan dengan kondisi-kondisi atau prasyarat keadaan yang tertentu. Ya, jadi bukan suatu harga mati atau yang harus umpamanya memilih satu strategi ini harus sampai 3, 5 tahun. Ya. Dikala memang dibutuhkan karena ada perubahan, ingat ya, kehidupan ini adalah dinamis ya, dinamis dan selalu berubah. Ya. Contoh kita aja ya, dari mulai lahir, bayi, menjadi anak-anak, remaja, remaja muda, remaja, terus dewasa muda, dewasa, dan sebagainya, dan sampai lanjut usia, itu kan ada suatu perubahan. Ya. Hari berganti, tanggal berganti, jam berganti, itu aja suatu perubahan. Ya. Jadi perubahan itu adalah suatu yang pasti. Maka perubahan rencana atau perubahan strategi itu juga dimungkinkan. Ya. Jika tidak, nanti perusahaan itu sendiri yang bisa bangkrut ataupun bisa loss. Pada akhirnya nanti tutup, ya, bisa merugi. Baik, kita lanjut. Oke, kalau boleh saya katakan seperti ini ya. Oke, kalau saya boleh katakan seperti inilah modelnya. Ya, model dari tahapan-tahapan manajemen strategik. Saya katakan manajemen strategik ini yang kita pelajari mempunyai 3 tahapan, ya. Dalam satu siklusnya ada prosesnya, ya. Tahapan pertama ini membacanya melawan arah jarum jam atau ke kiri, ya. Lihat di kursor saya nanti, ada formulasi, rumusan, ya. Perumusan atau formulasi, kemudian implementasi strategi, pelaksanaan, ya, terapannya, penerapan, kemudian ada pengukuran, evaluasi strategi. Baik, nah, seperti itu ya, jadi itu berulang. Oke, kemudian, nah itu poin pertama dari yang akan kita pelajari malam hari ini, ya. Di poin pertama seperti itu definisinya, kemudian poin kedua kita belajar mengenai, tadi coba sebentar saya akan ambil ini, adalah corporate, business unit, dan functional strategi. Ada 2 alternatif struktur susunan dalam manajemen, ya. Manajemen strategik ini disesuaikan juga dengan struktur yang ada dalam organisasi, ya. Kita bicara manajemen strategik, itu nanti kita hubungkan juga dengan
struktur atau hierarki yang ada dalam suatu perusahaan atau organisasi. Ada 2 jenis, ada yang perusahaan bisnis tunggal, ini yang simple, sederhana, ya, karena apa? Karena bisnisnya itu hanya satu tunggal. Artinya, tingkat korporasi atau tingkat yang organisasi keseluruhan itu yang tertinggi itu same as, ya, same as atau sama dengan bisnisnya langsung, ya. Umpamanya saya punya perusahaan untuk botol kecap, saya nggak punya perusahaan yang lain, produk yang lain, ya berarti itu bisnis tunggal, ya, hanya, pabrik kecap, ya, oke. Atau nanti, eee, pabrik tahu. Jadi saya mempunyai pabrik tahu, ya tahu saja yang saya, apakan ini, hasilkan, berarti itu bisnis tunggal, oke. Terus oke, saya sebentar, oke baik saya share lagi sebentar tadi, mhm, oke. Ini ya gambarnya kembali lagi ke poin yang akan kita bahas untuk yang poin kedua. Ini ada bisnis tunggal yang saya katakan, maka dari korporasi atau bisnisnya sendiri, bisnis unit itu langsung ke fungsional. Fungsional itu adalah support untuk melaksanakan yang saya katakan fungsi-fungsi dari manajemen, ya. Di sini katakan ada strategi untuk, produksi, operasi, lead bank, keuangan, akunting, pemasaran, atau untuk hubungan masyarakat. Jadi strategi tingkat korporasi akan diterapkan atau dijalankan oleh bawahnya lagi, ya. Strategi itu bagaimana, prosedurnya atau langkahnya atau, mmm, prosesnya itu sendiri. Oke, proses yang saya katakan tadi, 3 tapi, untuk mendapatkan input. Nah, input masukan-masukan tadi dalam, menghasilkan suatu strategi. Jadi gini, input tadi dibutuhkan untuk, memperkaya para pengambil keputusan, ya, memperkaya informasi, memberikan informasi bagi para pengambil keputusan untuk mempertimbangkan strategi mana yang akan diambil. Jadi pahamin ya, jadi, suatu strategi itu adalah suatu keputusan, ya, yang diambil oleh para top manajemen atau para, manajemen puncak, di situ adalah, pengambil keputusan, berdasarkan informasi-informasi yang ada. Informasi-informasi yang ada itu, yang tadi saya katakan tadi, bisa dari hasil pemeriksaan di luar organisasi atau di dalam. Nah, prosesnya untuk membuat suatu keputusan atau langkah-langkahnya, ya, sistematikanya, itu dari bawah bottom up atau, upward ya, ya. Dari bawah ke atas, bottom up. Artinya dari tingkat fungsional ini memberi masukan-masukan, ya. Setiap fungsi-fungsi itu akan memberikan informasi sesuai dengan keadaan faktual, ya, yang dihadapin, apakah bagian, produksi mengalami, mesin-mesin yang sudah, kurang update, mesin yang sudah kalah dalam bersaing dengan perusahaan lain, bagian SDM juga membutuhkan karyawan atau kelebihan karyawan karena, eee, income ataupun profit kurang dan sebagainya dinamikanya. Nah, itu informasi itu dapatnya dari bawah, dari tingkat fungsional, nanti dinaikkan ke tingkat korporasi atau bisnis, karena kita bicara perusahaan bisnis tunggal, ya. Nanti yang kedua nanti ada. Jadi itu sistematikanya. Jadi dari bawah akan memberikan masukan-masukan, nanti dipertimbangkan oleh, para pengambil kebijakan, keputusan di tingkat korporasi atau bisnis, ya. Itu bisa juga dikatakan, dewan direksinya atau kalau yang tunggal ya langsung ya, biasanya pemilik atau owner-nya ya.
karena jarang menggunakan dewan direksi karena masih namanya bisnis tunggal itu kan tidak terlampau complicated dan juga, ROI-nya, return on investment-nya ya, tingkat pengembaliannya itu juga ataupun penjualannya, tidak terlampau, mmm, signifikan sekali hingga membutuhkan banyak direksi, ya. Oke, tapi ada kalanya juga mungkin beberapa perusahaan bukannya MKL ya, tapi MKL juga nanti dibagi bisnis unit apa yang dipegang kan, beda. Namun umumnya kalau bisnis tunggal itu memang skalanya, skill-nya itu tidak terlampau besar, sehingga owner dengan beberapa kerabat atau dengan beberapa, orang mitranya itu langsung menjadi direkturnya, ya. Jadi sehingga saya katakan tadi, pengambilan keputusan cukup singkat jalurnya ya, dari tingkat fungsional langsung ke tingkat korporasi yang merangkap juga bisnis, karena bisnisnya bisnis tunggal. Nah, nanti kalau sudah selesai, dilihat, ditimbang, maka diambillah suatu keputusan, ya. Terjadilah pengambilan keputusan, pemilihan strategi yang akan diterapkan. Nanti kalau sudah selesai pengambilan keputusan, maka strategi yang akan diterapkan atau yang disepakati itu akan downward ya, atau ada top down, dari atas ke bawah ya. Diturunkan dari atas ke bawah untuk dilaksanakan di masing-masing fungsi, menjadi strategi per fungsi. Maka ada strategi berfungsi dan sebagainya, akunting, keuangan, pemasaran, hubungan karyawan, itu harus sejalan dengan grand strateginya dari tingkat korporasi atau bisnis yang di atasnya. Oke, kita ke perusahaan multibisnisnya. Nah, ini yang agak complicated. Yang membedakan hanya bisnisnya lebih banyak, ya, ada sampai 1, 2, 3, 4. Contoh Unilever atau Nestle. Ya, kalau Unilever itu kan nanti ada sampo, ya, ada sabun, ya Unilever, ada nanti es krim, Walls, ada nanti susu, ada nanti mentega dan sebagainya ya, margarin, bahkan juga Nestle, itu Unilever ya, Nestle itu ada, minuman kemasan. Nanti dikelompokkan untuk produk rumah tangga, produk makanan minuman, atau makanan sendiri minuman, produk nanti untuk kecantikan dan sebagainya, itu makanya banyak bisnis-bisnis unitnya, ya tingkat bisnis, maka diperlukan ya, atau untuk regional, wilayah dan sebagainya. Itu maka harus ada, lebih dikelompokkan supaya apa, supaya fokus untuk mengelola karena setiap bisnis unit ini nantinya akan mempunyai hasil masing-masing, mempunyai target masing-masing. Supaya optimal maka, dibagilah menjadi bisnis unit atau satuan bisnis unit, ya. Kemudian setiap satuan bisnis unit itu lazimnya lagi, umumnya itu disupport oleh fungsi-fungsi yang lengkap untuk bisa menjalankan kegiatan operasionalnya di masing-masing bisnis unit, ya. Untuk tingkatan yang perusahaan multibisnis, yang bisnis yang banyak, maka strateginya sama. Kalau, sistematikanya dari bawah ya, bottom up, bawah ke atas, atau, upward. Ya, apa tuh ya ke atas ya, ya tingkat fungsional dari masing-masing fungsi-fungsi, dinaikkan ke tingkat bisnis, nanti bisnis juga akan memberikan input masukan. Karena tiap bisnis itu kondisinya akan berbeda-beda. Karena setiap satuan bisnis unit itu mempunyai, laporan keuangan sendiri, mempunyai income sendiri yang tidak digabungkan untuk, tingkat bisnis ya. Itu nanti tingkat keuntungan, profit, kondisi, keadaan tiap bisnis unit itu berbeda-beda. Maka nanti itu akan diinfokan, diberikan ke level yang korporasi, ya. Input, masukan, informasi itu akan dinaikkan ke tingkat korporasi. Di situ nanti ada board of director, BOD, ada dewan direksinya, ada pemimpinnya, CEO-nya, ada chief executive officer-nya, pelaksananya, ada CSO-nya, chief strategy officer, ada chief financial officer ya, untuk direksi atau direktur keuangan. Jadi ada direktur utama, ada dibantu dengan beberapa direktur, bisa malah sesuai dengan fungsi-fungsi yang ada.
Ya, maka nanti mereka mengambil, merundingkan rapat, meeting dan sebagainya, diambil strategi yang cocok, akan diturunkan kembali yang seperti tadi ya, top down atau downward. Nanti mana yang terbaik itu yang akan dipilih ya. Setelah dipilih, dipertimbangkan mana yang baik, diturunkan menjadi strategi di level bisnis, strategi di level fungsional, maka itulah yang dijalankan. Konsekuensinya adalah, mmm, yang bisa mengambil keputusan adalah top management dan itu tight sesuai dengan, mmm, perundingan atau, pertimbangan dari dewan direksi. Dan kalau sudah diambil keputusan, maka itu yang harus dilakukan. Kemudian konsekuensi yang lain adalah untuk, budget yang terbesar adalah di tingkat korporasi. Karena nanti dari korporasi itulah akan menurunkan budgetnya ke masing-masing bisnis unit, kemudian bisnis unit akan anggaran ya, anggaran penggunaan, uang itu untuk kegiatan operasional tuh, dia akan turun ke masing-masing fungsional. Jadi fungsional itu sudah ada funds dananya sesuai dengan fungsionalnya sendiri, ya. Apakah perencanaannya, harus nantinya merekrut karyawan baru, atau malah melepaskan karyawan baru dan sebagainya, pembelian mesin baru, pembelian bahan mentah, yang lebih berkualitas dan sebagainya, materialnya gitu ya, raw material seperti apa, itu nanti disesuaikan dengan strateginya, dan dana itu nanti budgetnya itu akan disesuaikan dengan kebutuhan dari, pelaksanaan strategi tadi. Apa-apa yang akan dilakukan nanti di-breakdown menjadi aktivitas, aktivitas itu konsekuensinya kan ke biaya. Ya biaya itu nanti, identik ataupun, eee, diartikan dengan budget dana atau, anggaran yang akan dikucurkan. Jadi itu ya, jadi sistematikanya dari bawah ke atas ya, untuk informasi, input masukannya, masing-masing nanti mengajukan proposalnya atau keadaannya nanti dari level, manajemen puncak itu akan mengambil keputusan, disertai dengan sudah dilengkapi dengan hitungan-hitungannya maka akan diturunkan. Dikala nanti ada suatu perubahan besar, nanti bisa langsung dijadikan lagi, dibikin lagi, rumusan baru. Jadi untuk membuat rumusan itu dari bawah, jadi rumusan, ya, diambil strateginya, kemudian diimplementasikan turun ke bawah. Kalau rumusan itu kan dari bawah ke atas, implementasinya dari atas ke bawah, perintah, juklak, nanti ada, instruksi, sampai level tingkat fungsional tuh nanti ada SOP, ada SISDUR, sistem prosedur, ada nanti, juknis, petunjuk teknis, juklak, petunjuk pelaksana, ada instruksi, dan sebagainya, ada nanti policy, kebijakan, dan sebagainya itu nanti untuk tingkat, eee, di bawahnya atau tingkat fungsional. Yang semuanya itu nanti akan mensupport pelaksanaan atau pencapaian grand strategi tadi, ya strategi yang besar yang sudah dirumuskan. Nah itulah, terkait poin kedua ya, untuk yang, alternatif struktur manajemen strategi, yaitu yang korporasi, terus coba saya baca di sini, ada korporasi, ada bisnis unit dan fungsional strategi. Nah kita ke, SAP topik yang ketiga ya, poin ketiga, perbedaan antara keputusan strategis dan bukan strategis. Oke, untuk yang strategi dan yang bukan, ya dikatakan di sini 2 aja ya. Ada strategi jangka panjang, ada taktik itu jangka yang lebih short, short term ya, horizon waktunya lebih singkat. Nah, strategi itu untuk tataran di manajemen puncak, top management, untuk yang taktik itu adalah di bawahnya. Kita bicara strategi itu adalah bicara apa yang harus kita kerjakan, ya. Artinya apa yang harus kita kerjakan itu adalah mengerjakan sesuatu yang benar, memilih atau, eee, do the right things, ya, melakukan sesuatu yang benar. Itu tataran dengan apa yang harus kita kerjakan. Bicara dengan strategi. Jadi strategi itu adalah, mmm, ada pada batasan atau ada pada wilayah apa yang harus kita kerjakan, tapi yang harus kita kerjakan itu adalah yang benar, efektivitas. Ya, pemilihan sesuatu
yang akan dilakukan adalah pemilihan yang sesuatu yang benar. Ini efektivitas ya. Kemudian kalau untuk taktik, itu bagaimana mengerjakannya atau how to do it ya. Bagaimana mengerjakan yang sudah dipilih tadi ya. Atau do the things right. Lakukanlah sesuatunya dengan benar. Pilihan yang sudah benar tadi itu ranah strategi, maka akan diturunkan ke tingkat bawah ke fungsional. Sesuatu yang dipilih yang sudah benar ya, pilihan yang benar itu akan dilakukan dengan benar ya. Do the things right, atau bagaimana mengerjakannya sehingga mengerjakan sesuatu tadi yang sudah dipilih yang ada dalam tataran atau ranah strategi menjadi sesuatu yang mengerjakan dengan benar, efisiensi. Pilihan sudah benar, jika dikerjakan dengan tidak benar, bisa jadi akibat atau konsekuensinya kepada biaya, ya high cost. Maka itulah perbedaan antara strategi dan taktik. Taktik itu short, ya jadi rentang waktunya, horizon waktunya itu adalah atau short term ya, antara 1 tahun atau di bawah 1 tahun. Jadi mengikuti siklus akuntansi, ya paling lama 1 tahun. Jadi tidak mungkin kita bisa mencapai strategi perencanaan jangka panjang di 5 tahun yang akan datang jika tidak ada tahun demi tahun, ya. Tahun demi tahun kita lakukan atau years per years gitu ya, years by years kita lakukan untuk mencapai 5 tahun yang akan datang. Atau kita punya target 2025, nggak mungkin kita langsung ada dalam kondisi 2025. Harus kita lalui dulu tahun 2022, 2023. Nah, itulah tahun demi tahun itu taktiknya. Dan nanti arahnya tetap kepada perencanaan jangka panjang strateginya. Ya. Nah, artinya taktik itu adalah tataran pelaksanaan. Pelaksanaan berarti yang tingkat bawah dalam suatu organisasi. Bisa dikatakan juga kalau strategi itu menggunakan pertempuran untuk memenangkan perang. Jadi karena strategi itu adalah perencanaan jangka panjang, maka untuk memenangkan perang itu menggunakan pertempuran. Ini agak apa ya? Ini bisa di skip saja karena nanti artinya bisa membingungkan ya. Jadi kalau menggunakan pertempuran untuk memenangkan perang, nggak perlu kita harus berdarah-darah perang ya untuk memenangkan karena kita mempunyai strategi. Itulah gunaan strategi. Ya, kita gunakan pertempuran. Bertempur kan nggak harus langsung pada lokasi ya dalam perang. Ya, bertempur ide, bertempur siasat dan sebagainya. Nah, kalau taktik karena dia pelaksana, clerical ya, rutinitas maka menggunakan tentara untuk memenangkan pertempuran. Ya, bagaimana menggunakan sumber daya atau resources tadi, setiap fungsi-fungsi tadi itu adalah tentaranya, itu harus unggul, harus baik untuk bisa memenangkan pertempuran, memenangkan yang tadi, jangka panjang. Nah, jadi strategi untuk menghindarin perang, menghindarin harus worst keadaan yang tidak baik untuk memenangkan perang, ya. Kan bisa dengan perang itu kan diembargo, bisa dicegah, ya, sumber pemasukan suatu wilayah ataupun peserta perang itu bisa di boikot dan sebagainya tanpa harus perang. Ya. Otomatis kalau nggak masuk bahan baku, logistik dan sebagainya, maka nggak perlu perang berdarah-darah, sudah menang pertempuran. Ya. Nah, kalau untuk yang tadi, yang di bawah itu, untuk fungsional, itu apa namanya, disandingkan dengan tentara, ya, diumpamakan dengan tentara. Jadi bagaimana setiap fungsional itu tadi harus bagus, harus baik agar bisa menang pertempuran, dalam arti di sini kompetisi ya. Ada apa namanya, persaingan dalam satu industri. Dibutuhkan SDM atau sumber daya ataupun semua ya, bukan hanya SDM, resources ya, sumber-sumber daya yang bagus untuk memenangkan kompetisi.
atau persaingan. Oke. Nah, itulah arti dari slide ini. Kemudian kalau kita lihat dari rentang waktunya, ya, antara strategi dan eh, derivasinya, maka seperti ini ya. Oke, bisa dikatakan untuk tingkatan, dikatakan strategi itu adalah tatarannya di atas, ya, posisinya. Ke bawahnya adalah taktik. Nah, ingat ya. Kemudian pengambil keputusan kan untuk manajemen ya, puncaknya adalah em, untuk strategi. Artinya gini, strategi itu otorisasinya atau wilayah kewenangan dari para pengambil keputusan di tingkat atas suatu organisasi. Jadi strategi itu sifatnya di atas, karena yang bisa memutuskan adalah Board of Director atau BOD ya, Dewan Direksi. Maka dia dikatakan kalau dalam organisasi, strategi itu adalah tingkatnya di atas. Untuk yang di pelaksananya, yang di bawah dari strategi itu adalah taktik. Karena taktik ini ya bisa dari bisnis unit, ya, masing-masing bisnis unit. Dan taktik itu pastinya bukan ranahnya direksi. Ya. Dia itu nanti kepala divisi ataupun kepala wilayah kanwil ataupun kepala cabang, ya, provinsi, tingkat provinsi, kabupaten, ya, ataupun kepala apa namanya bagian. Ya. Kemudian di bawahnya lagi ada rencana operasional, rutinitas harian yang day per day pelaksanaan, ya, rencana operasional. Ini kan manajer-manajer masing-masing fungsi yang melaksanakannya. Itu artinya ya. Kemudian kalau saya perlihatkan horizon waktunya. Nah, rentang waktunya ini cukup bagus ya, karena untuk rentang waktunya sendiri, horizon waktunya itu, strategi itu kalau ditarik adalah sampai di titik ini, kita turunkan ke bawah, maka jangka panjang. Rentang waktunya untuk long term, jangka panjang, karena saya katakan 3 sampai 5 tahun ya. 3 sampai 5 tahun. Kalau yang taktik sendiri itu lebih banyak karena lebih tebal ya. Otomatis horizon waktunya itu lebih kecil daripada strategi karena terbagi 1 tahun 1 tahun. Namun dibandingkan dengan rencana operasional atau pelaksanaan dari fungsional tadi, ya, itu taktik itu lebih jangka waktunya 1 tahun dibandingkan daily ya, day per day, hari per hari, ya, atau weekly, ya, mingguan, bulanan. Jadi ini lebih singkat, paling singkat ya. Rencana operasional langsung on the spot, harian, tiap hari, kebiasaan. Nah, jadi kalau digambarkan dengan diagram seperti ini. Oke, kan saya sambung lagi. Saya lanjutkan. Oke. Oh, dari sisi keputusan, kita akan melihat perbedaan antara keputusan strategis jangka panjang dengan keputusan taktis, ya, jangka yang lebih singkat atau pendek. Dari sudut atau dari segi tingkat perilaku ya, nah, tingkat perilakunya. Ada beberapa yang akan kita bahas nanti ya, sudut pandangnya atau dari perspektifnya. Kalau dari tingkat perilaku, itu strategi dikembangkan manajemen puncak. Saya katakan tadi dari gambar juga sudah dilihatkan dari gambar ini bahwa top berdasarkan tingkat dalam organisasi dia ada di atas. Oke, dari perilakunya adalah strategi dikembangkan oleh manajemen puncak. Ya, dari behaviornya itu ya. Jadi behavior itu perilakunya yang bisa mengambil keputusan strategi adalah manajemen puncak, sedangkan taktik oleh manajemen yang di bawahnya. Dari perspektif keteraturan, ya, strategi berkesinambungan, ya, berkesinambungan tuh sustainable tapi tidak teratur, ya, karena dia bisa berubah, bisa berganti, karena strategi tadi saya katakan terbatas atau patuh pada atau tunduk pada kondisi kondisi internal atau eksternal. Dikala keadaan di luar perusahaan eksternal atau internal berubah, maka strategi itu tidak bisa stuck begitu aja. Ya, sedangkan taktik berdasarkan siklus periodik. Contoh, umpamanya taktik penjualan, ya.
penjualan musiman, ya, pas hari raya, setiap tahun pasti ada ya, hari lebaran, hari-hari tertentu peak, peak season atau, eee, masa-masa penjualan yang tinggi, ya, atau pas liburan untuk hotel dan sebagainya, itu pasti tetap prioritasnya, ya. Ganti tahun tetap seperti itu, ya, atau pas gajian, ya. Maka dikatakan, gajian kan otomatis ya, kalau di pegawai negeri tanggal 1 atau ada yang tanggal 25 ya kalau perusahaan swasta. Maka beberapa hari sebelumnya SDM itu harus memastikan ke, bank mitranya itu untuk melihat ada dana nggak untuk penggajian. Tepat jam 12 siang atau jam, tertentu dirilis tuh, masuk, ditransfer ke gaji pegawai. Dan itu dilakukan walaupun berganti strategi, tapi pelaksanaan itu tetap ya, pelaksanaan itu tetap. Pabrik melaksanakan produksi, ya tetap ya gitu, tetap ada, kegiatan itu ya, even nanti strateginya nanti berubah kecuali umpamanya, tiba-tiba tutup perusahaannya. Tapi itu yang kalau dari segi keteraturan, strategi itu bukan yang teratur ya. Namun kalau yang taktik itu karena yang dikatakan tadi rutinitas, keseharian, maka itu lebih teratur ya. Karena taktik kan, nanti didedikasikan ke rencana operasional hari per hari, ya jam per jam, kegiatannya kan jelas rutin ya. Kemudian dari nilai-nilai subjektif. Nilai-nilai subjektif itu strategi lebih subjektif karena apa? Karena pengambil keputusannya itu hanya BOD dan itu nanti juga, eee, ada di, akhir ya, akhir pengambilan keputusan adalah presiden direkturnya. Jadi di situ ada subjektivitas dari si person, si yang penjabatnya tadi, ya. Artinya nanti disesuaikan dengan keadaan, bila nanti keadaan itu dinilai kondisinya, eee, kritis, artinya keadaannya tidak baik, tidak ada, pembandingnya, tidak ada referensinya terhadap kejadian atau keadaan seperti itu yang dihadapin oleh organisasi atau perusahaan, maka di situ timbul intuisi. Nah, di situ lebih subjektif lagi jadinya. Nah, kalau taktik tidak. Ya, taktik itu hanya melaksanakan apa yang sudah diputuskannya, apa yang dipikirkan oleh manajemen puncak. Yang saya katakan tadi kalau clerical ya clerical keseharian, kebiasaan untuk, pelaksanaan taktik. Jadi tidak mungkin ada subjektivitas, itu keteraturan, itu tadi yang saya katakan, subjektivitas itu ya sudah melakukan pekerjaannya aja, saya fungsinya apa ya, itulah yang saya kerjakan, ya. Saya hanya pelaksana. Nah itu, jadi nilainya tidak ada subjektif. Objektif aja, lakukan aja apa yang kita kerjakan. Profesional apa, bukan profesional. Ya itulah memang, tatarannya kalau untuk yang taktik. Kalau strategi kan tadi harus ada pertimbangan, penilaian, ya, karena tadi suatu pengambilan keputusan. Kalau yang taktik hanya melaksanakan keputusan, ya, melaksanakan apa-apa yang sudah diputuskan, melakukan aktivitas untuk mencapai tujuan yang sudah diputuskan itu tadi. Terus jajaran pilihan, luasnya keseluruhan kemungkinan alternatif yang itu. Yang keempat ya, jajaran pilihan. Luasnya keseluruhan kemungkinan alternatif yang harus dipilih manajemen jauh lebih besar di dalam keputusan strategis. Jadi lebih luas strategis ya dibandingkan taktis karena strategis itu saya katakan ada 16 pilihan atau bahkan nanti bisa lebih grand strategi yang bisa dipilih, alternatif-alternatifnya ya. Maka itu akan lebih banyak jajaran pilihannya dibanding kalau taktis itu kan yang sudah diputuskan untuk dilakukan. Jadi pelaksanakan aja, pelaksana ya, jadi melaksanakan apa yang sudah diputuskan. Maka dikatakan, lebih luas kemungkinan pilihan alternatif ya, yang harus dipilih oleh manajemen di tataran strategis, keputusan strategis. Ya, jadi dalam keputusan strategis itu akan banyak pilihan kemungkinan yang bisa dipilih. Kalau taktis hanya menjalankan apa yang sudah dipilih. Ketidakpastian, strategi jauh tidak pasti dibandingkan taktik, tadi. Karena strategi ini banyak perubahan dinamikanya, banyak kondisi internal atau eksternal berdasarkan audit tadi, audit, di dalam perusahaan atau internal, audit di luar perusahaan atau eksternal itu banyak perubahan-perubahan, maka mengandung uncertainty, ketidakpastian. Kalau taktik kan sudah certainty, sudah yang diputuskan.
Sifat permasalahan yang keenam, ya dari perspektif atau sifat, permasalahan. Masalah strategi cenderung bersifat tidak terstruktur. Ya, karena strategi itu kan, perencanaan yang akan diambil, ya, berdasarkan tadi dinamika perubahan-perubahan. Jadi susah untuk menstrukturkan baku. Dalam suatu industri itu bisa aja ada pemain baru yang kuat modalnya atau ada yang sudah keluar dari industri, ya. Belum lagi nanti pemasok, pemasok nanti menghentikan pasokannya atau pasokan itu memang, sudah semakin langka. Jadi tidak bisa struktur karena tadi dinamika perubahannya itu sangat cepat, sangat dinamis. Sedangkan masalah taktis adalah lebih terstruktur dan berulang, ya tadi rutinitas, apa yang dikerjakan adalah hal-hal yang sudah biasa dikerjakan ya, diulang-ulang yang dikerjakan, itu bedanya, ya sifat permasalahannya. Kalau kebutuhan informasi ya pastinya tadi saya katakan tadi dari bottom up, strategi lebih banyak membutuhkan informasi. Untuk memutuskan strategi pasti membutuhkan banyak informasi. Urusan waktu ya berdasarkan rentang waktu untuk jangka panjang sudah ada di diagram tadi ya, untuk jangka panjang, strategi itu untuk jangka panjang, kalau taktik itu untuk jangka pendek dan seragam, ya. Oke. Kemudian, untuk referensi, strategi merupakan sumber asli yang dikembangkan menjadi taktik, sementara taktik dirumuskan di dalam untuk mengejar tujuan organisasi. Jadi strategi itu di-breakdown, ya diderivasikan menjadi taktik. Sumber asli taktik itu adalah strategi, makanya selalu strategi itu akan under dari sorry, taktik adalah under dari strategi. Taktik itu akan selalu uh, tidak sama tapi lebih inferior, lebih di bawahnya dari strategi ya. Apakah rentang waktunya adalah sumber informasinya. Karena tadi saya katakan taktik itu hanya melaksanakan apa yang sudah diputuskan ya. Taktik itu adalah melaksanakan strategi apa yang sudah diputuskan. Ya, jadi akibat dari pemilihan strategi maka konsekuensinya taktik mengikuti strategi. Ya. Nanti kalau berubah strategi baru berubah taktiknya. Ya. Oke, rinciannya strategi biasanya lebih luas. Ya, ya karena dia rentang waktunya sendiri 5 tahun. Ya, yang pengambilan keputusan itu a whole, ya, menyeluruh. Ya. Maka lebih luas dibandingkan kalau taktik kan sudah jelas juknis, juklak, ya petunjuk teknis, petunjuk pelaksana, sistem dan prosedur, sisdur. Nah, terus udah ada nanti tupoksinya, ya, tugas pokok dan fungsinya. Nanti ada SOP-nya. Ya, jadi instruksi. Jadi kalau taktik itu ada rinciannya. Kalau SOP kan ada dirinci, bahkan menjadi handout gitu ya untuk melaksanakan pabrik, juknisnya seperti apa dan sebagainya. Jumlah personal yang terlibat strategi melibatkan lebih sedikit personil dibanding taktik karena top organisasi atau top manajemen itu bentuknya seperti piramida ya, makin mengerucut. Artinya para pengambil keputusan akan lebih sedikit daripada bagian di bawah piramida ya. Maka dikatakan strategi melibatkan lebih sedikit personil dibanding taktik. Ya, pengambil keputusan kan tidak banyak ya, BOD paling ada 10, 5, jarang sampai 20 ya. Tapi kalau jumlah karyawan kan total dari bisnis unit ataupun bahkan dari setiap fungsi-fungsi yang ada dalam suatu organisasi atau di perusahaan. Oke, kemudian kemudahan penilaian. Ya, mengukur strategi jauh lebih sulit dibandingkan mengukur ya karena kalau taktik sudah ada pembandingnya antara tadi saya katakan apa yang harus dikerjakan, ya sudah ada target-target per fungsinya tadi dalam bentuk peraturan, dalam bentuk petunjuk-petunjuk. Ya, jadi menilai KPI-nya pun lebih mudah ya. Ya. Artinya mengukur penilaian untuk strategi jauh lebih sulit karena strategi ini lebih dinamis, lebih fleksibel dibanding kalau taktik ini kan sudah baku, sudah jelas. Jadi untuk saya umpamanya kerja di bidang akuntansi di suatu perusahaan atau organisasi, maka yang saya kerjakan itu sudah ada nanti tolak ukurnya untuk personal index saya, KPI-nya, penilaiannya seperti apa.
Tapi kalau mengukur strategi itu agak lebih karena strategi itu kan satu, apa, perencanaan yang nantinya akan terlihat setelah dilaksanakan dan dalam jangka waktu yang bukan sehari 2 hari. Kalau praktik ini kan target mingguan ada, ya, melaksanakannya itu saya mempunyai mempunyai fungsi pemasaran, udah dijelas dikasih targetnya ini, saya bagian akuntansi tadi, tiap bulan tutup buku, closing, ya, jelas, ada ukurannya. Kalau saya melewatin dari, eee, tanggal closing saya, jelas saya nanti di KPI-nya kurang dan sebagainya. Kalau strategi itu kan nanti dilihat rentang waktu lebih dari setahun lah, baru bisa jadi lebih sulit ya, karena itu berupa, rencana-rencana, berupa apa yang diinginkan ya, harus diwujudkan dulu taktik baru kelihatan, baru bisa kumpulan dari taktik yang sudah dilaksanakan baru terlihatlah strateginya, mulai kebangun tuh, apakah terwujud strategi dan sebagainya. Kemudian sudut pandang ya. Ingat ya, organisasi yang saya katakan ini, itu adalah lebih luas daripada perusahaan. Karena organisasi itu atau, organisasi itu bisa dalam bentuk PT, perseroan terbatas, firma, ada juga dalam bentuk CV, yayasan, ya jadi banyak. Kalau organisasi itu organisasi itu, mmm, bisa ataupun, mmm, di dalamnya itu ya tadi saya katakan banyak bentuk-bentuk banyak bentuk, misalnya saya katakan tadi ya, perusahaan, CV, dan sebagainya. Maka, kalau saya katakan nanti organisasi atau perusahaan, ya organisasi perusahaan itu ya organisasi, ya. Tapi organisasi itu bisa nanti CV dan sebagainya. Jadi kalau saya hanya katakan perusahaan, itu nanti kan ya, eee, lebih sempit dibandingkan kalau saya katakan organisasi ya, kalau dalam, ini saya pemaparannya. Jadi saya lebih, prefer menggunakan organisasi, karena organisasi itu banyak bentuknya, ya. Perwujudannya itu bisa dalam bentuk CV, firma, dan sebagainya, oke, tambahan. Kemudian yang ke-13 sudut pandang, ya. Strategi dirumuskan dari sudut pandang keseluruhan, dari keadaan keseluruhan organisasi. Nah, kalau taktik itu kan per fungsi, ya. Saya di bagian SDM, saya mempunyai, taktik untuk bisa mensupport perencanaan jangka panjang atau strategi, saya butuh biaya ya, artinya penambahan, saya mendapatkan alokasi dana untuk belanja pegawai ya, atau untuk training ya, untuk pelatihan, atau nanti untuk peningkatan, atau peningkatan apa namanya itu, mmm, kesejahteraan karyawan, naikin gaji dan sebagainya. Nanti dampaknya kepada kinerja, kinerja itu nanti pada dampaknya pada keseluruhan, performance performance yang akan mengarah kepada pencapaian tujuan. Nah, itu. Jadi kalau taktik itu hanya sudut-sudut pandang masing-masing fungsinya. Kalau strategi ini keseluruhan dari semuanya itu harus, eee, secara komprehensif dan, integral ya. Jadi semua bagian, semua fungsi, semua satuan bisnis unit dirumuskan, itu harus mengikat semuanya, maka lebih luas dibandingkan daripada hanya, sudut pandang taktik. Kalau kepentingan dari segi kepentingan, strategi lebih penting daripada taktik, ya karena ada dulu lebih dahulu strategi baru diturunkan menjadi taktik. Maka strategi ini akan lebih menentukan jangka panjangnya perusahaan itu seperti apa ya, pencapaiannya, targetnya dan sebagainya. Tanpa ada strategi, maka taktik itu nggak jelas mau kemana membawa perusahaan itu. Tapi ada strategi maka bisa diturunkan untuk mencapai jangka panjang harus melakukan A, B, C, D, E, F, G, dan sebagainya, itu baru bisa di-create taktiknya seperti apa. Maka dikatakan dari segi kepentingan, strategi lebih penting daripada taktik, karena itu jangka panjang keberadaan perusahaan. Kalau taktik itu sebulan bagus, tapi arahnya kemana? Dan, saya katakan prinsip dari organisasi itu identik dengan manusia, ingin going concern, ya, bertahan
berapa tahun, beratus tahun bahkan, ya. Sering kita dengar perusahaan utama yang di Eropa telah berdiri sejak 1843 dan 45 dan sebagainya. Karena dipersonifikasikan ya, kalau saya boleh katakan majas atau gaya bahasanya, organisasi ini dipersonifikasikan atau dimetaforakan kepada, manusia. Jadi Anda yang belajar ekonomi, apakah itu manajemen dan akuntansi, itu bisa menjadi, dokter bagi organisasi, ya, perusahaan, firma, dan sebagainya, setiap organisasi, membuat atau memperbaiki situasi yang ada dalam organisasi Anda nanti, organisasi Anda ya, sama dengan dokter, bagaimana bisa mengobatin, eee, pasiennya. Nah, kalau kita belajar untuk memperbaiki keadaan organisasi yang kita anggap juga entitas ya, entity, oke. Saya rasa sampai situ saja ini tambahan, ya. Ini ada keputusan strategis, keputusan administratif, dan operasional. Ini sesuai dengan diagram tadi. Jadi kalau keputusan strategis itu yang puncak, top, yang jangka panjang. Administratif ini lebih ke taktik, ya. Kalau keputusan operasional ini yang tadi, rencana operasional, ya, yang lebih singkat lagi, oke. Tapi kita gunakan yang antara perbedaan tadi ya, perbedaan keputusan strategis dan yang bukan strategis itu adalah taktik ya. Yang satu strategis keputusannya dan yang kedua adalah keputusan taktik. Itu perbedaan antara yang, sesuai dengan SAP kita ya. Jadi perbedaan keputusan strategis dan, keputusan taktik atau yang bukan strategis. Oke, jadi sebagai tambahan itu saja ya kalau untuk, apa kita ini, bahan materi mata kuliah kita, tapi akan saya kasih tambahan, ya karena tadi itu hanya 3 poin saja yang, menjadi SAP kita pada hari ini ya. SAP-nya itu adalah 3 poin, kita sudah pelajari ya. Yang pertama adalah definisi atau manajemen strategik, kemudian, topik atau, subtopik ya. Jadi kita mengenai pengantar pendahuluan, sub pokok bahasanya, yang kedua adalah corporate, ya korporasi, business unit dan functional strategi, ya business unit dan strategi fungsional. Jadi ada strategi corporate sudah kita pelajarin, strategi business unit, kemudian strategi fungsional. Ya sub pokok bahasan ketiga adalah perbedaan antara keputusan strategis dan bukan strategis, tadi sudah ya. Nah, ini slide tambahannya adalah mengintegrasikan intuisi dan analisis, ya. Jika Anda nanti, menjadi pengambil keputusan atau level manager itu, maka ada, pemahaman atau ada intuisi dan analisis, ya. Ada variabel intuisi dan analisis yang harus dipadukan. Hanya tinggal dilihat, mmm, kom eee, komposisinya seperti apa penggunaannya. Artinya tidak bisa hanya salah satu dari variabel, apakah Anda, menggunakan skill atau style ya, intuisi dalam mengelola organisasi, atau hanya dengan style analisis. Intuisi ini berguna jika perusahaan mengalami, situasi yang tidak pasti sangat tinggi ya, keadaan yang kritis, ya, keadaan yang, eee, membahayakan perusahaan, yang uncertainty, yang tidak pasti, berubah-berubah secara cepat, sangat cepat bahkan. Di sisi lain tidak ada referensi pembanding, tidak ada, empirical studi bandingnya ya, studi empirik yang sudah terjadi sebelumnya, ya, tidak ada, eee, acuan atau referensi kita katakan tidak ada acuan, maka di situ dibutuhkan intuisi, ya. Intuisi itu seperti ya bawaan dari setiap orang untuk melihat, mengatasi ataupun bertahan dalam suatu situasi tertentu. Artinya gini, intuisi itu, eee, timbul untuk setiap orang berbeda-beda. Jadi inti itu seperti insting atau naluri, ya. Jadi dalam mengelola organisasi, jika organisasi mengalami suatu keadaan yang sangat tidak pasti atau sangat yang, eee, kritis ya, kritikal, yang membahayakan, maka jika tidak ada, mmm, pembanding atau masukan atau studi referensi tadi, maka
yang dikedepankan adalah intuisi dari si pengambil keputusan, ya. Bagaimana mensikapi keadaan tersebut, ya, berdasarkan apa yang dipertimbangkan, nalurinya, ya. Dan di situ nanti muncul manajer-manajer yang akan, eee, terkenal akan yang menjadi pembeda. Contoh Pak Tanri Abeng pada saat jadi manajer 1 miliar pada saat itu ya, pada tahun, 90-an akhir. Atau manajer-manajer lain yang memang menjadi, eee, seleksi alam, ya, karena bisa mengatasi keadaan yang tidak baik dari suatu organisasi, melewatin masa itu dengan baik, ya, berdasarkan keputusannya, ya, tanpa ada referensi yang sebelumnya. Tidak ada contoh umpamanya kejadian di luar negeri untuk industri tertentu ya, dan jadi murni harus mengambil keputusan yang berdasarkan pertimbangan inner di dalamnya sendiri, ya. Intuisi itu akan berbeda setiap orang. Misal, saya jadi manajer, ya, menggantikan manajer yang lama. Saya mempunyai style yang beda, saya mempunyai intuisi yang beda, yang berdasarkan, masa kecil saya, pengalaman saya yang sudah saya alamin sebelumnya, saya tinggal di mana, saya lahir di mana, itu ikut menentukan bagaimana seseorang mengambil keputusan yang sulit, ya, itu namanya intuisi. Kalau analisis kan berdasarkan analisa, ya, kajian, kaidah akademik, kaidah yang, mmm, ilmiah, ya, ada pembandingnya, ada masukannya, bisa dipelajarin untuk, menyelesaikan masalah-masalah dalam organisasi, itu analisis, ya. Jadi tadi, analisis dan, intuisi itu harus di-blend, ya, harus di-combine. Karena untuk membedakan juga antara perusahaan yang satu dengan yang lain, dalam satu industri yang sama, jenis kegiatan yang sama, dibutuhkan adanya intuisi, menjadi pembanding ya, artinya jadi pembeda, menjadi diferensiasi juga, pembeda dalam nantinya bagaimana organisasi itu dikelola atau dibawa, ya dijalankan dan mencapai hasil tertentu yang akan beda dengan, eee, organisasi lain, dengan manajemen yang lain juga, oke. Yang ini mungkin slide terakhir ya, yang paling penting adalah bagaimana beradaptasi dengan perubahan, ini yang paling penting. Bagaimana kita bisa, eee menyesuaikan dengan perubahan, ya. Contoh, masa masa-masa dulu itu ada koran ya dalam cetak, karena saya dulu di printing ya, perusahaan printing dan publishing, percetakan dan, penerbitan di kawasan industri Pulau Gadung. Jadi pada saat saya masih ada di industri tersebut itu menggunakan hard copy ya, kertas gitu ya, kadang menggunakan kalau di bagian produksi, karena saya kan di Satuan Pengendalian Internal, SPI. Jadi kalau mau mencetak itu ada, eee, plat plat plano gitu ya, plat besi, dan sebagainya, ya tinta, kertas. Nah, kalau, harian dulu yang cukup baik ya, oplahnya itu penjualannya ya Kompas, Suara Pembaruan, Pos Kota, ya. Nah, terjadi perubahan teknologi informasi. Ya sekarang udah menggunakan e-book, buku elektronik, ya. Kebetulan saya dengan beberapa teman, ya, dari, dulunya sama-sama di Hong Kong Bank, bos saya, pimpinan saya juga yang membawa saya ke kawasan industri Pulau Gadung, itu kan sekarang, ada saya punya perusahaan ya, untuk pengadaan buku-buku sekolah dan pengadaan, alkes, alat kesehatan. Nah, kalau zaman, waktu saya masih di kawasan industri, masih di Grafindo ya, itu yang saya katakan pengadaan buku sekolah, apakah itu dari bantuan operasional sekolah BOS, BOS, atau DAK, dana alokasi khusus, itu menggunakan buku cetak. Kalau sekarang kan bukunya elektronik, udah gitu murah lagi ya, cuman berapa ribu ya, ada yang 20, ada yang 30 ya, 40.000, agak lebih, jadi lebih lebih murah lah. Nah, kalau tidak mmm, hadapin, direspon ya, beradaptasi, menyesuaikan dengan perubahan,
Maka yang tadi, penerbitan-penerbitan atau surat kabar yang berupa cetak yang, konvensional bisa bangkrut ya, bisa turun offline-nya, lama-lama rugi untuk menggaji karyawan dan sebagainya, ya bisa kolaps, ya, bisa tutup. Nah, itulah butuhnya strategi. Oke, sampai di sini dulu ya, karena ini bahannya memang sudah selesai. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, karena kesehatan itu yang utama, ya. Tetap laksanakan prokes, protokol kesehatan, dan saya akan tutup ya perkuliahan ini, nanti kita bertemu di minggu kedua, ya, di tanggal 14 Maret tahun 2022. Oke, dengan tidak lupa tetap Anda, eee, menjaga imun tubuh Anda, menjaga, pola makan Anda, pola tidur Anda, supaya Anda tetap dalam keadaan yang sehat dan prima. Saya tutup perkuliahan pertama atau perdana ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera. Om Santi Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, selamat malam. Terima kasih semuanya. Kita bertemu lagi di kuliah pertemuan sesi kedua. Oke, selamat malam.